Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, pernah tidak Anda merasa benar-benar kehabisan tenaga? Seperti lelah sekali karena terus-terusan berusaha melakukan semuanya pakai kekuatan Anda sendiri? Di renungan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa berpindah dari usaha keras yang membuat stres menuju sebuah perhentian yang damai di dalam Kristus. Fokus kita hari ini ada di Injil Yohanes. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pokok anggur dan ranting, sebuah realitas rohani yang mendalam. Coba bayangkan sebuah pohon anggur ya. Ini bukan sekedar kiasan biasa loh, tapi benar-benar menggambarkan kehidupan rohani kita. Yesus menggunakan perumpamaan yang simpel sekali, tapi maknanya luar biasa. Mari kita lihat perbandingan yang sangat kontras ini. Bayangkan sebuah ranting yang baru saja dipotong dari pohonnya. Apa yang akan terjadi? Ya, pasti dalam waktu singkat ranting itu akan layu, kering, mati, dan akhirnya tidak berguna sama sekali selain untuk dibakar. Tapi coba bandingkan dengan ranting yang tetap menempel erat pada pokoknya. Ranting yang ini tidak pernah stres atau berpikir keras bagaimana caranya dia harus bertumbuh. Dia cukup diam, menerima getah kehidupan yang terus mengalir dari sang pokok anggur, dan ujung-ujungnya dia berbuah secara alami tanpa harus dipaksakan. Dan ini membawa kita ke inti renungan kita. Di Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata dengan sangat jelas, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya." Coba deh, resapi kata-kata itu sebentar. Kalau kita benar-benar membiarkan kebenaran ini meresap ke dalam hati kita, rasanya itu melegakan sekali, membebaskan. Kita jadi sadar kalau sejak awal, Sang Pencipta tidak pernah merancang kita untuk berjuang sendirian atau berusaha keras menghasilkan buah rohani murni dari keringat kita sendiri. Tapi pada prakteknya seringkali berbeda kan? Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, lelah karena kekuatan sendiri. Ini adalah pergumulan nyata kita sebagai manusia. Jujur saja, kita seringkali merasa dituntut untuk memproduksi hasil, entah itu pencapaian rohani atau pelayanan dengan ambisi pribadi. Jadi, mari kita renungkan sejenak. Apa sih yang sebenarnya sedang kita andalkan selama ini? Apakah kita sedang sibuk lari ke sana kemari dengan panik, hanya mengandalkan kepintaran kita sendiri, atau mengandalkan koneksi dan relasi kita, atau mungkin bersandar pada pengalaman masa lalu? Yesus sudah mengingatkan dengan tegas loh, kalau di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat ya, dia bukan sekedar bilang tidak boleh, tapi tidak dapat, mustahil. Berusaha melakukan segalanya tanpa campur tangan Tuhan, itu hanya akan membuahkan keletihan yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah melekat, tapi kok masih ada penderitaan? Mari kita bahas di bagian ketiga, makna sebuah pemangkasan, atau bagaimana kita memaknai ulang penderitaan. Meskipun kita sudah berusaha melekat pada Tuhan, realitasnya, hidup ini kadang masih terasa menyakitkan kan? Yesus bilang, Bapa akan memangkas setiap ranting. Proses ini bisa berupa masa-masa sulit, kehilangan yang mendalam, atau kekecewaan berat yang tiba-tiba datang menghantam hidup kita. Tapi, dengar baik-baik, pemangkasan itu adalah proses pembersihan, bukan hukuman. Ini penting sekali buat diingat. Tuhan kadang mengizinkan rasa sakit itu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, sama sekali tidak. Tapi untuk membersihkan kita dari hal-hal atau kebiasaan buruk yang justru menghalangi kita untuk memancarkan kasih yang sejati. Ini murni proses pendewasaan dari seorang bapa yang kasihnya tak terhingga kepada anak-anaknya. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Di bagian terakhir ini, kita punya satu panggilan yang sangat melegakan. Tetap melekat, tetap berbuah. Ini adalah panggilan bagi kita untuk beristirahat di dalam Dia. Pesan Injil untuk kita hari ini pada dasarnya simpel sekali dan seharusnya memberikan kelegaan yang luar biasa untuk jiwa kita yang lelah. Jangan pernah lepaskan diri Anda dari Yesus. Anda tidak perlu panik, tidak dituntut untuk menjadi sempurna pakai tenaga sendiri, dan pastinya tidak perlu sibuk membuktikan kehebatan apapun kepada Tuhan. Saat kita bersandar dan tetap menempel di pokok anggur yang benar, getah kasih dan kehidupannya itu otomatis mengalir ke dalam diri kita. Hasilnya, tanpa perlu dipaksa, tanpa membuat kita kelelahan, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang indah, seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semua hal baik ini akan muncul dengan sendirinya, sebagai hasil langsung dari hubungan intim kita dengan Tuhan, dan bukan lagi hasil dari stres atau kepanikan kita. Sebagai penutup renungan kita hari ini, satu hal yang perlu diingat. Melekat pada Yesus itu sama sekali bukan berarti kita hanya diam saja, bermalas-malasan, atau jadi pasif ya. Justru sebaliknya, dari hubungan yang intim itulah lahir kekuatan sejati untuk menjalani hidup dan berbuah lebat di tengah dunia yang keras ini.
Ranting yang menempel kuat tidak pernah perlu merasa khawatir soal pertumbuhannya. Jadi, pertanyaan penting untuk Anda renungkan hari ini, masihkah Anda mau terus berjuang sendirian sampai kehabisan tenaga? Atau maukah Anda hari ini juga melepaskan beban berat itu dan membiarkan Tuhan yang membuatmu berbuah? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.